Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya. Salam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Kami akan mempresentasikan PJBL kami yang mengangkat brand keripik tempe Sari Rasa. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Nuraini Putri Pratiwi, absen 23. Nama saya Farida Sinayalamin, nomor absen 11. Nama saya Bobi Tejo Budian, dari absen 11. Nama saya Dida Ferdansa, absen 3. UMKM yang kami branding yaitu keripik tempe Sari Rasa. Keripik tempe Sari Rasa ini adalah sebuah usaha yang menjual camilan olahan rumahan yang dikemas secara menarik untuk dijadikan oleh-oleh khas Malang. Lalu pada proses PAS ini kita ada 3 proses, yaitu proses pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama yaitu ada sketsa label. Pada sketsa label ini, setelah kami mencari beberapa referensi, kami menerapkannya dalam sketsa kasar di sketchbook. Yang kedua yaitu sketsa poster. Di sketsa poster ini kami sama mencari referensi terlebih dahulu, lalu membuat sketsa kasarnya. Yang ketiga ada feed Instagram. Pada proses pra ini kami hanya mencari referensi yang cocok untuk brand kami. Yang keempat yaitu sketsa desain. Di sini prosesnya masih sama, kami mencari referensi terlebih dahulu, lalu membuat sketsa kasarnya di sketsa. Lalu ada produksi. Yang pertama yaitu digitalisasi label. Pada proses ini, setelah kami membuat sketsa kasar yang sebelumnya, lalu kami membuatnya dalam proses digitalisasi label. Kami juga membuat 2, lalu di battle, dan yang dipilih adalah yang seperti ini. Yang kedua yaitu digitalisasi poster. Di sini kami mendigitalisasi posternya, lalu mengembangkan warnanya dan gambarnya, dan kita juga membuat 2 desain poster dari yang di ACC, yaitu yang sebelah kanan. Lalu yang keempat adalah digitalisasi VTK. Pada proses ini, setelah kami mencari referensi pada produksi, kami membuat digitalisasi VTK dengan memainkan warna, tipografi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu digitalisasi desain. Di sini kami juga membuat 2 desain digital desain, yaitu yang pertama yang sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, tapi yang di ACC yang sebelah kiri. Yang kelima, paper bag. Pada tahap ini, desain logo yang telah kami buat diaplikasikan ke media paper bag sebagai bagian dari branding produk. Yang keenam, zipperlock. Proses ini melibatkan percetakan desain logo pada kemasan zipperlock sebagai solusi kemasan praktis dan menarik. Yang ketujuh yaitu digitalisasi notebook. Di sini kami bisa membuat 2 desain digital notebook, tapi kami hanya membuat desain covernya saja, yaitu yang di ACC yang sebelah kiri. Yang ke-8 yaitu desain atau kaos. Pada tahap ini, desain kaos yang telah digitalisasi oleh produksi. Proses produksinya yaitu mulai pencetakan desain ke dalam kaos yang sudah kita pilih. Yang ke-9 yaitu notebook. Produksi notebook dilakukan setelah desain sampul dan isi. Setelah digitalisasi, lanjut ke proses produksi. Proses produksinya yaitu pencetakan, penjilitan, dan pemilihan material kertas. Lalu ada pasca produksi. Dalam pasca produksi, semua all produk akan disusun secara rapi dalam packaging dan dimasukkan ke dalam paper bag yang telah dibuat. Untuk kerangka dari packaging kami menggunakan kerangka silikon. Lalu ada kalkulasi. Yang pertama BSM, kita menggunakan pada proses cetak kita menggunakan paper 210 gram ukuran A3 17.500 25 lembar. Lalu ada finishingnya, kita memerlukan daging 5.000 dengan total 22.500. Lalu untuk biaya desain sendiri kita mematok di harga 60.000 6 hari. Lalu keuntungannya kita mengambil 15%, 22.500 ke 15% sama dengan 3.375. Total all adalah 86.000. Yang kedua yaitu kita melakukan proses barter. Kita menggunakan bahan kertas vinil itu ukuran A3 yang berharga 10.000. Untuk biaya desainnya kami menghargai harga untuk 1 hari, dan untuk keuntungannya kami
Selanjutnya poster. Kita poster menggunakan bahan art paper 260 dengan harga 4.000. Biaya desain kami 5.000 satu hari. Keuntungan kami hanya 10%. Jadi 4.000 dikali 10%, 400. Total semuanya yaitu 4.000 ditambah 5.000 ditambah 400, total 9.400. Yang keempat, stiker orderan. Bahan yang kami gunakan kertas kotak kamel ukuran A3, harganya 12.150. Biaya desain 10.000 2 hari. Keuntungan yang kami ambil 10%, totalnya 216 per satu pieces. Lalu ada pisau. Bahan yang kami gunakan adalah kaos cotton combat ukuran XL 45.000. Jelasan BBM-nya 12.000. Biaya desainnya 10.000 untuk 2 hari. Keuntungan kita ambil di 10%. Jadi 42.000 dikali 10% sama dengan 4.200. Untuk total lalunya adalah 68.000. Untuk kategorinya, untuk bahannya yaitu kita beli 2.000 dan dari desainnya kami buat 5.000 satu hari dan kami mengambil keuntungannya 6%. Untuk totalnya kami menghargai 7.000 per satu hari. Untuk bahan yang kami gunakan adalah Rivoli 350 ukuran 350. Harganya 6.000. Biaya desain kami ambil 10.000 tambah 2 hari. Keuntungan kami ambil 10%, totalnya 17.000. Packaging. Bahan kertas packaging itu kita menggunakan kertas polimera. Yaitu total yaitu berapa 9.000. Biaya desain kita 30 hari yaitu 30.000. Keuntungan hanya 15%. 449 kali 15 yaitu 7.350. Total semuanya yaitu 86 3.350. Untuk dekorasinya kami menggunakan bahan plastik ukuran 20 kali 18 dan satu piecesnya itu 1.300. Lalu untuk jasa satunya kita menggunakan 6.000 satu hari dan untuk biaya desainnya 5.000 satu hari. Untuk keuntungannya kami mengenal 15%. Dan untuk totalnya kami menghargai 12.500 per piece. Tindak lanjut kami yaitu setelah menyelesaikan semester 2 ini kita akan terus mengembangkan dan terus belajar dalam bidang desain, branding maupun cetak. Bahan ukuran A3, alamatnya di Ngayu. Untuk orderan yang kedua, customernya akan untuk orderannya stiker. Jumlahnya 120 dalam bentuk 2 lembar A3. Alamat di Jalan Saja di Arab. Ini yaitu dokumentasi ketika kita mengerjakan BAT kali ini. Sekian untuk presentasinya. Untuk Bapak Ibu Guru, untuk pertanyaannya dan sarannya, kami persilakan. Tapi pada satu saya sepakat untuk yang itu satu warna ya. Cuma nanti warna itu kan bisa mengikuti. Nanti misalnya goodie bag ya, goodie bagnya warna lain bisa disesuaikan sablonannya itu dengan warna yang lain. Boleh nggak Pak? Untuk prosesnya memang mahal karena namanya ini kan prototype, kalian harus riset, harus mengembangkan. Itu agak yang memang mahal. Tapi nanti kalau sudah produksi banyak, baru kalian akan dapat selisih hasilnya di sana. Memang kalau ujian ini hasilnya memang. Jos. Ini campur. Jos. Nah ini untuk masalah daripada ada senang ya. Senangnya ya. Lumayan. Bagus lah. Terus gini, saya koreksi dari tentang desainnya. Yang pertama, ketika saya sudah lihat daripada desainnya tadi itu, saya lihat muncul sebuah ciri khas daripada elemen yang disebut sebagai super grafis, pintar. Tapi kenapa super grafis tidak muncul lagi di Rocket? Kenapa? Katanya ciri khas. Oh nggak mau kan? Ini ingin membuat variasi di ini kan di kami tengah.
Terus daripada orang mengingat daripada karakteristiknya gimana? Duh, boleh loh, cari untuk inovasi lebih baik dan sebagainya, variasi oke, tidak masalah. Tapi ciri khasnya yang nantinya bisa diingat sama orang gimana? Ada pada logonya itu ada kuku itu ciri khasnya. Ya, yang saya tanyakan ada sebuah produknya, pengaplikasian per produk. Itu pengaplikasian per produk menjadikan sebuah itu adalah sebuah ciri khas yang nantinya akan diingat sama orang bahwa ini memang produknya sebuah keripik tempe sari rasa. Oke, bisa tambahkan nantinya ya. Terusnya ketika membuat sebuah label yang stiker tadi loh, bukan yang stiker tadi yang agak yang sifatnya labeling. Apakah pada saat kalian mau cetak belum terjadi sebuah proofing image? Apa itu proofing image? Apakah itu proofing image? Pernah dengar proofing image? Proofing image. Pernah dengar? Hah? Pernah? Seperti apakah itu proofing image? Gambarnya itu bicara sama Hah? Yang ada benar, yang pertama apa? Gambarnya udah benar apa? Enggak, terus yang kedua, yang enggak udah satu. Jangan ragu. Jangan ragu. sesuai sama sesuai sama desain kita apa enggak, sama gambarnya itu berbeda apa enggak. Ya. Sudah dilakukan? Enggak. Pada setiap desain, nah itu ketika belum kamu lakukan dalam setiap desain, maka tidak bisa mendeteksi kesalahan seminimal mungkin. Yang saya lihat tadi untuk teksnya tidak terbaca. Boleh kamu lihat? Ya, komposisi memang tidak bisa. Jika memang tidak terbaca, untuk apa dibuat sebuah label? Karena tidak ada sebuah desain yang dibuat sia-sia. Ya, jadi ada beberapa teks yang kita ya, jadi suatu saat ini sebuah pelajaran bukan buat kelompok ini aja, untuk semua kelompok bahwa harus terjadi proofing, cetak coba untuk ngecek daripada ketepatan warna, ketepatan kecocokan daripada teks yang digunakan, apakah terjadi sebuah perubahan komposisi desain atau ya. Oke. Selanjutnya tentang sebuah dalam pembuatan logo, kamu kasih berapa alternatif? Kami pertama untuk cetak kasarnya kita buat 5. Terus untuk finalnya kita juga buat 5. Ini branding atau rebranding? Berarti sudah ada logo sebelumnya? Dia tadi cuma kuku satu. Jangan kasih tahu ke saya. Bukan oleh di lapangan. Yang namanya rebranding itu kelihatan ngeri dari logo yang asli ke logo yang sudah kamu kembangkan. Tapi kan di luar yang Before after gitu. sebelum di rebranding dan sesudah di rebranding. Ini kan ini logo asli. Bukan. Enggak. Kalau menjelaskan karena ini ujian, kalau ingin membawa judul rebranding, kamu harus kasih komparasinya, dibandingin ini branding yang awal atau logo yang awal, ini yang baru yang tadi dikembangkan dan tidak diaksesi kayak gitu maksudnya. Kalau begini kan seolah-olah kami mikirnya lah harus menjadi logo. Kalau ternyata temuan nih lah logo ini yang awal WA itu gimana logomu? Sama maksudnya di Pak Daru itu namanya rebranding itu brandingnya sudah ada, jadi lirik kembali. Nah, betul. Kembali mau branding apa yang sudah ada. Yang ada mana dulu? Yang pertama mana? Asalnya tidak ada. Orangnya nggak bisa. Kami bawa produknya yang ada. Desainnya itu apa? nah, kalau nggak penting nggak mendaftar aku Jangan ragu. Kami bawa produk yang ada logo aslinya. boleh Boleh. bukan dari awal Ada branding. artinya nanti kelihatan pencapaian kalian gimana nih, itu yang mau kita tahu. Apa itu? Mulai Ini Pak Kemal itu kalau dari putih gitu kalau nggak tahu. Pak Kabul, apa ada Pak Kabul? gitu.
iki kok. Ini ya, karena saya hanya dibatasi menilai yang kaitannya dengan camatnya semua. Macam materi, melakukan respon, kita nggak ngomong di teknis, itu nanti beliau aja. Tapi saya merasa terganggu kalau susah paparannya yang ingin tahu. Ada yang namanya riset dan asumsi. Dengan branding yang baru menurut tadi segmennya, nah, ada yang kamu sasar segmen itu. Rencananya dengan rebrandingmu yang ini dari penjualan 2 ton tahun, terus mengembangkan segmen pasar yang baru dengan style yang seperti itu, diharapkan ada berapa offline atau penjualannya. Nanti sampai sini Pak, saya nggak pengen dari saudara ini menjadi hanya sebagai tukang desain, tukang gambar. Konsep itu harus kamu kuasai. Kamu jualan ide. Kok gambar gini kok ada kamu nanti itu yang aku bikin ilustrasi. Kenapa? Kok begitu? Kenapa? Kita mau mengembangkan lagi tentang kehidupan kesehatan. Lah apa hubungannya kamu ngomongnya bukan? Lah kok mengembangkan apanya yang dikembangkan di kreatif ini? Nah ini loh maksud saya, salah persepsinya di sini hampir rata semua. Tugas kamu itu ngedesain untuk mencari segmen pasar baru. Kalau mengembangkan itu bukan tugasmu. Kamu hanya terinspirasi dari ini, ngerti ya? Seperti yang saya kalimat tadi. Lah desain ini dijelok nggak di customer? Segmen pasar ya apa? Terus di branding di mana? Oh di kemasan. Terus di mana tadi kaos? Ada berapa item yang diaplikasikan? Di-apply kan? Oh, seperti nama, stiker, apalagi tadi. Dan segala macam kan. Nah, dengan rebrandingmu itu apa yang kamu harapkan itu maksudnya? Untuk mengembangkan. Lah kamu siapanya, ownernya? Tuh, hati-hati. Kamu presentasi kayak gini, desain ditinggal sama produser, komisaris. Nah, terus apa ya? Coba. Apa yang kamu harapkan dari desain yang seperti ini awal menjadi seperti itu loh? Itu aja yang ingin tahu saya. Sehingga kamu tahu apa yang kamu lakukan dulu guys. PJBL itu apa sih? Targetnya apa sih? Atau supaya apa sih? Kakak kok maling ini sama produksi. Untuk bentukan orang kafe. Cuma nggak dewi. Cuma harap dewi di. Tahu stop. Wes, kemarin ini kata kolej teknis. Wes kan Mbak, ya kok kamu sebagai desain apa yang kamu kejar dari desain yang ini ke situ? Oke, itu salah satu yang penting, mengenalkan kembali. Untuk kalian jangan nervous. Kalau kalian nervous, yang dipelajari itu jadi lupa. Sampai saja. untuk Terus tidak hilang. untuk apa? Pertamina kok udah tahu diganti sing sesuai telu apa hijau baru itu habis biaya 5M hanya untuk merubah logo. Itu rebranding. Diaplikasikan kemana? Ke seluruh tangki Pertamina, ke anak-anak perusahaan Pertamina. Tujuannya apa? Supaya eye catching, masyarakat tahu set ini tuh saya detik, wih Pertamina. Semisal logo Toyota, kalau ini sumbu, ngerti? Rebranding itu meningkatkan penjualan dan segmen pasar di masyarakat yang notabene menengah ke bawah. Kudu dikai sumu misal. Apa hubungannya dengan sumu ambil logo Toyota asli? Butuh waktu. Nah itu pertanyaan itu harus kamu jawab kayak gitu. Kenapa? Yang kupu-kupu, yang lucu, dengan tempe-tempe yang model begitu. Nah itu saya, guys. Apa? Kira-kira Dewi kamu bisa jawab begitu Pak? Tunjukkan filosofi logonya biar Anda tahu. Buat filosofi. Tidak ditampilkan di situ kan? Apa tuh rebranding dulu?
Jadi kalau benar-benar ya, kalau memang pengen belajar, karena ini kan sekolah. Jadi kamu salah pun kamu memang makanya nggak ada. Tidak jauh amat dari yang tadi itu, supaya dikenal, supaya diingat, supaya tidak jauh-jauh dari sana. Tidak terus dong pertanyaannya Pak Tadi. Jawabannya Itu tak itu tak malu. yang pertama mudah di, yang kedua tadi apa? Supaya tidak jauh-jauh. Catching Pak Daru sudah menyampaikan. Kerap, tuh belakang jalan. Maksudnya yang di sana. Itu rebranding. Berdasarkan apa saudara mengatakan oleh-oleh khas Malang? Nah nanti istilah khas Malang itu kalau kamu risetnya ada, literasinya jelas mengatakan bahwa keripik tempe itu adalah khas Malang dan sudah diakui. Maka kamu harus memasukkan unsur situ ke logo itu juga bisa menjadi bagian dari ide pengembangan. Ngertinya itu pengembangan kan? Dengan grafis yang seperti itu dan grafis yang seperti ini, segmen yang mau dikejar ya, nah itu mas. Next, ada berapa mas? Ini operator ini. Next. Tuh ya, mendapatkan referensi yang cocok. Itu referensi yang cocok yang gimana? Saya akan menanyakan sesuatu yang belum kerjakan toh, dengan orang tulisnya. Yuk, mau referensi yang cocok maksudnya gimana? Mencari referensi itu bagian dari seperti kayak warnanya kan, kalau kita jenis dirasakan warna merah, kita mengambil referensi yang seperti itu, terus dari layoutnya saya betulin ya, boleh ya. Kamu mencari referensi, itu referensi berdasarkan di sini. Kamu datang ke orangnya, nanyain kenapa tempenya begini, kenapa begitu, segmen pasarnya kayak apa, itu bagian dari riset, nyari narasumber, itu referensi. Sama kan kamu nyari yang kamu bilang barusan, itu nyari sumber, nyari data. Kenapa keripik tempe yang model apa namanya? Desainnya yang fotokopian dimasuk kan ada loh. Itu lebih terkejar omsetnya daripada yang di packaging yang bla 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 yang lebih temen bla bla bla. Karena orang ngejarnya kadang-kadang kan nggak ngejar desainnya tapi ngejar rasa. Sketsa, oke. Nah itu sketsa next. Kamu referensi apa nih? Referensi yang cocok untuk UMKM itu referensi apa? Referensi poster, referensi grafis, referensi apa? Jelasin. Nah, grafis ya. Nanti kan di-apply kan di mana? Di medsos gitu kan? Iya. Aku tuh yang ada mau rebranding, mereka mau tahu itu loh, aku bisa meraduk. Sampai sini paham nggak ya? Paham nggak ya? Paham nggak? Sampai sini mudah-mudah ya? Berangkat dari istilah rebranding, berarti kan kamu nemuin logo dulu. Logo itu bisa nggak di-apply yang grafis. Nah contohnya untuk apa? Oh referensi ini, komposisi ini, styling, grafis kayak gitu, ya. Nah terus masuk ke komponen nggak sih bisa? Ya harusnya kan kamu tentuin dulu, kamu mau apply di apa dulu. Ini kata tak apply di asbak, ini kata tak apply di gelas. Kalau memang orang beli 1 dus, nanti dapat gelas. Kalau beli 2 dus, nanti dapat Grand Max yang di branding tuh misal Coca Zero. Jadi semuanya itu ada. Dan ketika semuanya kamu ada datanya, bentuk desainnya pasti bentuk desainnya pasti. Misalnya kamu mau nentuin 7, mau kamu kasih tuh di mana. Bentuk desainnya pasti ada 7 kan? Nah, itu mulai ngerti kan, mulai mudeng kan? Bentuknya beda. Digitalisasi label ini apa maksudnya? Kenapa label digitalkan? Dari yang sketsa pasarnya tadi. Mana sih label? Coba bikin lihat. Mana? Sini konkret. Mana? Oke. Silakan mundur. Ini digital.
Apakah game digital bukan? Bukan. Nah makanya Itu print media, bukan digital media. ya canggih sih, pas saya kalian gunakan itu digitalisasi label lah. Tapi itu di ini digital itu. Terus bang, jadi branding dan pengembangan pada media-media digital, itu oke, nggak apa-apa. Media digital apa ya? Oh, ngomong digital apa itu dia ngomong? Gantian semua tidak. Hah? Media digital apa ya? Media digital. Itu ada ini makhluk gitu. Bukan, makro Kon yang malah tanda kawin kan? Apa? Jangan lah. Tersiksa kali ini kan. Wes, upload berarti kon terima film di upload. Upload gawe backup kan di sini. Di backup backmu. Jago masak apa no? Iya, Pak. Di sini, apa masak apa no? Di sini nggak ada. Film itu. Dah. Enggak, di sana awalnya mas. Apa logo? Tambah, website apa tambah? Wih. Nah itu resiko dari desain. Desain yang nanti di-apply itu cuma satu warna, ngerti ya? Harusnya tidak lebih jelek dari desain utama. Penting itu. Kalau misal kita mau bikin produk, aku katanya nggak merchandise, intisari rasa, tapi nangganya konten. Produksi cetak ini kira tak lakukan sama apa kita mau di seluruh apa? Lalu ya. Nah, dulu bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, berarti kamu jualan desainer, layouter, kan gawe desainnya bakal nang ini, apa dan itu harus dipikir secara teknis, bisa nggak nembus nggak progres grafis? Nah gini, pokoknya ini pak, misal main telur, kan mungkin kan saporno dicoba saporno, berarti kamu kasih alternatif di situ. Jangan bisa. Nah, saya ini kecelakaan di paper bag dengan komposisi sini bidangnya saya gambar. Komposisi ini kalau 20%. Kan ada desain sih, bagian produksi. Ilmu ini lupa soalnya. Ini ngomong komposisi dan harmoni. Enak kan itu? Apa harus pakai itu? Pokok harap aja. Ngono. Iki cara menjawab metu ini Mas Bro. Mulai, ini kertas apa? Ya, alhamdulillah. Kertas apa? Jangan nggak usah gerak. Kertas? Kardus. Yang pertama paper bag, yang kedua kertas kardus. Yang ketiga kertas. Jadi nggak boleh. Semua ya. Diuji pun itu bingung aku. Karena kan hasilnya sudah semakin detail dan semakin bagus. Makanya pertanyaannya juga menyesuaikan. Kalau kemarin kan nggak mungkin muncul pertanyaan di mana ya? Iya, kamu harus tahu kamu itu habis dari sini ke industri loh, guys. Aku tertakut lagi. Iya, wis kamu mau tek saya wis. Tapi kalau nanti saya percaya mau saya kasih tahu. Yang ketiga kenapa apa? Mas kan? Kardus. Udah. Kardus. Kamu nyata ini nggak apa mas? Mengaplikasikan desain ke sini pakai apa? Screen TV loh memang kali. Channel 1. Sekarang gitu apa? Hah? Basis air. Iya, itu kertas dulu. Alhamdulillah kalau kamu. Lah iku gak, iku sak warna ini. Iku juga rono. Terus ketemu warna coklat kertas ini pas Samsung ini. Ada. Enak gak ditonton? Enak ditilat. Enak kalau nanti. Gitu loh guys, kamu tuh harus betul-betul tahu ya apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Kalau sekedar mukan motor ayo. Ngapain kamu 1 tahun di sini belajar beginian? Itu target kita sebenarnya supaya kamu tahu. Ini kertas, kardus, karton. Kalau mau di mana? Jadi itu berarti ya mas ya? Ya. Oke. Ya, mau lipatan. Ini T61, terus ini water base ya.
Waterbase nggak apa? Pakai indikator lah. Pakai plastisor. Sama kuaret. Itu sih. Terus katanya nggak kelas dulu. Berapa hari kerjakan ini? 1 minggu. 1 minggu. Soalnya gagal-gagal. Oh, gagal. Oh iya iya, nggak apa-apa. Gagal itu pakai daripada itu. Tapi ketika kamu ulang gagal-gagal itu seharusnya nggak tahu. Kamu extender Pak. Kecelakaannya di Genom 1. Genom 1 itu logikanya berarti keluar tintanya lebih kok iso? Lebih banyak Pak, lebih dikit. Enaknya cukupan ya Pak. Ojo ngomong ya. Kau dulu calon nyambut gawe, kan gue ditakut ini ambil menteri saja, kurang ini ya ini. Minimal ambil lah kalau itu pimpinannya, lalu nanti kalau tulisan ini lah muncul tolong itu. Tapi Anu pelakunya aja, kamu melakukan kan screen, pakai ukuran screen itu menggunakan satuan T. Apa arti T di situ? Jumlah kerapatan screen. oh, seperti dikit-dikit. Oh, oke. Ya WT61 lebih sedikit kalau tintanya. Kalau T200 Tambah banyak. lebih banyak. Banyak. Romatus, iya. Siji kan romatus kan pakai romatus. Ya wes, nggak apa-apa. Dengan ngurusin itu Pak, mantan guru praktek. Ya. Sudah. Ya, Ada apa dong? langsung aja. Ini apa jenis label? Dicetak di sini. Apa ditempel di sini rencananya? Kenapa harus ditempel? Kenapa nggak naik cetak aja? Ini jenis plastik apa? PP, HDPE. Oh, siap. Loh, kamu di sini mengusung Departemen Kesehatan. Mau tulisannya? Iya ada. Kenapa saya orang baru? Loh itu loh. Kemasan itu masuk ke ranah itu. Itu kelompok Palembang, boleh mulai ya. Tapi kita gampang suwe. Dan nyetaknya gawe kimiawi. Ragunan dong. Gak sadar kan? Ada. Ini kita kan Indonesia. Nek antar ngomong. Itu loh, ya. Kenapa kok nggak dicetak di situ? Pasti gitu. Itu jenis plastik PPA, dia mau PE. 200. Ya, maksudnya ada 200 kan, jumlahnya gede romatus sampai. Oh, Ini GSM-nya siapa yang buat? Yang buat siapa? Berdua. Berarti ini dalam semester ini kan semester 2 kan? 6 bulan kan? Nah, kalau 6 bulan ini timeline-nya kapan selesai dibuat? GSM-nya. Nah, kalau semester 1 kan sudah selesai, artinya planning perencanaan produk itu kan di sini semua. Ya, kayak iki loh. Udah nih gambar lintas itu, bener jadi apa ini kalau mau gambar ini, ya. Nah, gambar ini ternyata gini. apa betul? Ya, pelanggaran lagi. Karena rencananya gini, hasilnya gini. Terangkan kenapa kok bisa begini? Berarti tidak ada komunikasi antara A dan E. Ya, wong desain itu harus ndelok apa sing kondisi ini diproduksi. Ya, lek kon misalnya ya, ini dicetak di mesin offset. Ternyata ibu kata nggak. Terus ono garis 0,1 digawe 4 warna. Garis seret warna hitam tapi ternyata keluarnya 4 warna. Itu nggak kamu nyerah? Produksi dua bisa nggak kamu nyerah? Oh gila kamu? Ayo, biar untuk 4 warna. Ternyata gendeng. Loh iya loh. Tapi desain just for design, ya, it's not equivalent with production. Tiga ngomong. Gak harus ngomong ya. Apa itu Pak Mun? Mau ketemu paham nggak?
Paham? Desain bukan hanya untuk desain, tapi desain supaya bisa dicetak. Nah ireng metu sampai 4 warna sian magenta yellow pink keluar semua 4. Ternyata nggak iso. Harap. Nggak iso. Kamu bisa belum? Saya pertanyaan ini, iso nggak garis 0,1 mili? Bisa belum? Dengan screen 61. Operator jalan bersama. Kenapa? Udah Cina. Hah? Yang ini masih nggak perlu tersiksa telinga. Kayak Pak Laki gitu jelas. Loh, bisa kan? Siapa nggak bisa? Aku bukan satu. Basic itu satu. Airline kan tembus itu. Cuma persoalan itu timbulnya akhirnya cetak itu tetap airline atau enggak? Kan pertanyaannya Pak Waki, apakah dengan T61 itu bisa tetap dari airline? Makanya aku takut man, dengan T61 jatuhnya tinta lebih. Kok iso? Soalnya lubangnya itu sedikit. Lubangnya sedikit. Kalau lubangnya sedikit berarti tinta yang dikeluarkan banyak. Lubang sedikit itu berarti prosennya berisi berapa lubang? 60 Pak. 61. Hah? 61. Berarti logikanya kita dikeluarkan lebih Banyak. banyak. Berarti tak gawe airline di bonang ini mediasi tak sing absorptif. Absorptif apa? Nyerap. Aduh. Ayo lah. Seram lagi. Iki lah nyerap Pak. Ini lah absorptif lah mas. Ada kan jadi dua, non absorptif dan absorptif. Nah kertas PPP, HPP itu non absorptif. Proses-prosesnya lebih sedikit. Ini kan banyak. Cuma di bawah kan ini mengalami logikanya nak nyerap, kan tahu belum? Banyu nyerap nggak? Nah kertas, jadi apa? Jam. Ya bener kan, ya bener. Si salah pertanyaan. Satu jam. Belum percaya. Benernya banyu, ini masak. Setelah basah dijemur. Kemarin aku sih takut terus saya kono. Lanjut lagi. Yang kedua ini karena ini kan buku anuan nih. Ini pedoman ya. Kalau depannya dibuat terus nggak ada hasilnya, berarti ini sebelum selesai. Ya, kayak logo mana? Ada logo yang salah, penggunaan logo yang salah, penggunaan logo yang benar. Nah, kalau ini jadi logo, ini penggunaan yang salah apa yang benar? Ayo, ini penggunaan logo yang benar apa yang salah? Menurut ini benar enggak? Salah. Nah, ini nggak jelas. Logo hitam putih. Nah, cuma logo hitam putih kok ini kok tidak masuk dalam logo yang benar. Hanya logo gini hitam putih lah. Ini penggunaan logo yang benar, penggunaan logo yang salah. Berarti kan ada penggunaan logo sih nggak jelas. Ya, Bos. Ya. Yang bikin yang nyusun itu siapa? Yang nyusun berdua, karena ini bukan untuk PD. Jadi itu untuk apa? Ini nggak Ini proyek. itu regulasinya. Ini regulasi ini. Nah, termasuk kamu nggak masuk di sini. Kembali nilai ya PD. Karena yang masuk hanya 2 ini, ya kan? Regulasi produksi. Iya lah ini. Profil desainer, Arica, Nur Aini. Tapi kan ini PD. Di Pak Nur, mau ini loh. Ini tapi harus pakai mata batin ya. Enggak, kamu mau tulis di situ, Mbak. Berdua ini. Ya. Nah, buatnya kapan? Makanya saya tanya buatnya kapan? Ayo, buatnya kapan ini? Selesai kapan? Nanti kalian bekerja tidak? Kalau semester 1 sudah selesai, semester 2 tinggal eksekusi. 6 bulan. Makanya lihat praktek aku sampai lihat orang ada waktu 5 kali jadikan dulu ikut sepak barang itu. Lihatnya ini jangan kepang, butuh mandi. Ya, apa jangan kayak Jangan kepang nyablon nih ono jenenge anu sampai proses itu ablok sampai nang masjid tak bukuan sepatu. wah, luar biasa. Ya kan? Ini rek. Hasilnya akhirnya ngono itu. Ya, berarti begitu semester 2 yang mana yang dicicil karena targetku banyak di sini. Ini terpaksa lebih karena ini yang lain nanti seperti itu juga. Paling seperti ngono, paling ya sampai kelembur-kelembur sampai bengi-bengi sampai itu ya. Jilid ini. Ini bagian penjilitannya ini tak masuk dalam perencanaan. Ya kan? Ini dijilid pakai apa? Spiral lah. Perfect bending kan? Lek spiral, mestinya ya itu spiral ya direncana isinya. Sehingga nggak masuk line ini garis nggak masuk dalam. Ini lek direncana, berarti ini nggak direncana.
Ya kan? Nanti kasihan si anak itu karena jadinya anak itu bukan berencana tapi karena kecelakaan. Karena kepepet. Kepepet kamu. Accident. Very bad accident MBA. Final destination keluarkan poin. Wah, ya wes gitu ya. Wes, isi iya jadi. Ya sudah. Tapi ini tingkatnya sudah merencana karena ini rebranding, tapi dekat sekali dengan entrepreneur. Dekat dengan itu. Apa itu? Nah, tadi itu tadi. Dekat tadi, nggak layak aja nih. Itu tadi. Ya layak tapi ya nilainya kan akhirnya akan menjadi KKM gitu loh. Tidak lanjutnya tadi coba dibuka. Oh, absennya udah. Halo. Absennya tadi? Ya, sudah ditandatangani semua. Ya, saya kertas. Kertas main. Masuk semua kan? Poster. Mau dioper sama yang PG. Belum dimuter aja. Masih diisi. Tapi masuk semua ya? Di sini bukan satu. Yang penting biasa ya. Tidak lanjut setelah menyelesaikan project. Oh, Bang Budi mana? Tadi yang pesan Ibu Eka tadi untuk kewirausahanya ya. Oh, baru jajal kan? Wes lah, kon kata gue usah apa sih nggak ngerti. Pengembangan dan belajar dalam bidang desain. Gak kepingin oleh duit. Tidak lanjutnya jelas ya cupang ya. Ya, artinya dengan berbagai permasalahan yang kalian hadapi, dalamnya terlalu sederhana. Setelah menyelesaikan proyek yang kedua ini, kami ada rencana dan ini hanya rencana untuk mengembangkan dan terus belajar dalam bidang desain edit dan cetak. Sikap dulu coba kok diseneni. Berencana, Rencana selanjutnya apa? Menghadapi rumah. karena di situ tidak muncul, coba disampaikan satu-satu. Ayo rencanamu apa? Indonesia. Payung enggak, dapat cuan berapa? Oh, pasar-pasarnya yang disampaikan Pak Dari tadi. Gelap lu bisa, gelap cuk. Tidak. Saya satu kelompok ini aja, begini saya bukan. Yang lain kasih. Oh, keuangan. Terakhir, betul. Ini gramaturnya berapa? Gramaturnya berapa kertasnya? Hah? 290. Itu apa? Ya, gramatur 290. Apa tuh mon? Iku di akhirat omongnya 290. Astagfirullah. 290 iku di akhirat omongnya. Kalau di dunia tidak ada, belum ada. 260. Sampai ketelan di sana akhirat. Lah 290 loh, kok di akhirat kan ngomong lah. Ya malaikat ciptakan kamu kartu 290. Teko. Besok 300 barang. 260, 300 nggak ono, 310. 260. Berarti tebelnya berapa? Ayo PD. Tebelnya berapa? Karton 260 gram itu tebelnya berapa? Tebalnya berapa? Tebalnya berapa? 5 mili gitu loh. 5 mili. Wih, tambah dikit lagi 7,5. Satu betul. Sebelumnya berapa? Beli kandel ya? Kandel piro? Kandel sama ini tuh apa namanya loh? Sama ini piro? Sama ini loh. Ini dulu kan anak sama ini loh 10 kilo. Gambarnya bagaimana? Sudah seharusnya kan. Sudah wes. Lu gak ngomong. Karena ini berkembang. Bukan berkembang. Pertama gitu mesti. Oh iya, pasti. Pasti pertama gitu. Yang kedua kan bisa. Terbeli tadi loh. Terus meter kali meter. 0,1 apa? 0,1 kilo. Ayo. Nah, coba nggak dipikir namanya. Oh, 1 mili berapa senti? 1 mili berapa senti? parah. 1 mili itu berapa senti? Hah? Ayo lagi. 100 sen? 100 mili. Yo, apa lah sampai 100.
posisi itu mangga dong. Ayo, 1 cm berapa mili? Ya wes, saya seperti ini, desain ini dan sudah berteman dengan ukuran gitu. Ya, 1 mili berapa senti? Ini kalau udah kedua, Iki ngomong masalah beli mau tolak, cara emang gini. kapan poso? Iya. Poso kabeh. Poso jejer. Alhamdulillah barokah. Kan versi ini ya. Ayo, jawab. Karena ini gini loh. Presensinya enggak ya? Oh ya, kan Ini loh, es lawan aja. Es potong Pak. waduh, muga-muga gak LRS iku ya. Di kolong es sih. Iya Pak. Lu posisi. Kuat terus dino kan. Coba buka deh, jangan tutup deh. Kok lele kok. Dia di bawah sama yang untuk TG ini dipindah ke situ. Ya juga itu tadi. Ibu itu loh. Ibu itu siapa? Ya ibu emak dan emak yuk. Ini ada hubungannya dengan ini. Kalau 260, kenapa kok dikasih? Dan apa? Apa 120 nggak bisa? 150 nggak bisa? 210 bisa? nggak? Cukup. Kenapa kok 260? Ya kemarin. Iya, larangan. Kalau hanya untuk Karena anak ini tidak usah tebel-tebel. kalau di frame, yang di frame itu yang tipis-tipis 110, 120 cukup. Nah kan di frame kan itu kan rotol, kecuali tidak ada kacanya. Kamu tempel plek, ya double tip plek, 260. Cukup. Jadi ada planning. Itu hubungannya Pak sama ini. Jadi ini kapan? Oh semester 1 semua itu. Berarti ini di planning, ini pakai kertas apa? Ini mau dipakai di luar, mau di frame atau enggak? Nah, seperti itu. Sehingga jadinya seperti ini. Bukan hanya sekedar keluar ini 260. Kenapa di frame? Karena tebel. Kalau usah dikasih frame kuat. Buka. Ya kalau tebel mana ya? Triplek. Di laser. Terus nggak usah frame. Lah kalau sudah dikasih frame, itu orang punya eksporo. Habis ini request esnya didulukan. Oh iya Pak. Ini aku. Bu, udah. Assalamualaikum warahmatullahi Kita bilang dari bulan baru ini terusnya PP-nya ini bumri, tapi maaf tidak bisa merasakan puasa. Ya nilainya nanti khusus aja beri, misalnya beri ternyata, tapi tidak bisa begini pakai gitu. Ini karena terjadi itu tadi sesuai dengan dari masukan pesanan dari Pak Datu, Bapak Ibu yang lainnya, baik Pak Rafi, Pak Benan, itu atau Pak Kunci, itu semua itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan misalnya atau meningkatkan daya tarik supaya beli. Kalau itu tujuannya, sasarannya kemana? Gitu. Maksudnya kalangan maksudnya apa ya dituju supaya menarik. Tadi kan sudah membuat susah-susah sudah diatur, didesain. Untuk kemana saja? Pelanggannya itu ke kalangan apa saja? Semua kalangan. Tahu kalian? Semua kalangan. Kalangan luar. Sampai apa? Nomor berapa? Nomor 11? Gimana pendapat Anda? Untuk menarik semua kalangan. Terus cara meyakinkannya supaya cepat laku kritiknya tadi. Biar dengan ini saja ya caranya. Branding. Ya. Kamu pengen tahu cepat aku dari PTMP? Meskipun itu bukan urusan lu, itu urusan yang manajemen marketing itu menggunakan jasa grip. Jasa grip. Gerakan Indonesia Raya. Hercules. Yuk, urusan ini sudah bagus, ada dunia masalah. Ya sementara dari sini. Jadi kalau saya melihatnya pertama dari ini yang tulisannya ini yang mau di highlight sebenarnya PTP-nya atau mereknya saya rasa.
Dan kalau sari rasanya, berarti keripik tempenya dikecilin. Sari rasanya yang ditonjolkan. Itu pertama. Kedua, berhubung mata saya kan sudah 4 ya. Terus ini tuh tulisan kayak komposisinya terlalu tipis. Dia terlalu tipis. Mungkin warnanya nggak putih, kayak agak hidungnya dikasih agak oranye atau apa gitu ya. Ketemunya sama merah. Jadi bacanya agak stabil ya. Dan lagi ini dalam satu kayak gini kamu juga harus tahu yang paling penting yang ditonjolkan itu yang mana biasanya orang melihat. Pertama pasti ini ya kan apa kedaulatannya. Jadi kedaulatannya juga harus kelihatan jelas ini tahunnya atau bulannya, tanggalnya. Jangan sampai kayak agak nyaru gini karena beda apalagi ibu-ibu beli nggak kelihatan, nggak ngerti antara 15 sama 16 agak nyaru gitu ya. Jadi pikirnya kayak oh masih tanggal 16, udah kemarin sih terus dimakan kan berbahaya gitu ya. Terus ini ada typo-nya lagi kayak ini Instagramnya di sini. Jadi keripik tempe titiknya di sini sari rasa. Di sini keripik tempe sari titik rasa. Jadi yang benar yang mana gitu. Itu kan sebuah informasi juga buat pembeli ya kalau saja mau ngecek dulu. Jadi kayak jangan sampai identitasnya itu mengalami typo, kesalahan, terus pakai titik gitu itu bisa berpengaruh kan. Kayak misalnya orang jualan Hana Maca sama Hana tapi hanya 2 maca gitu misalnya, itu kan udah beda. Saya juga agak heran Itu gitu juga maca ya, rasa maca itu juga. iya Agak langka rasa maca itu. Bisa kalinya. terus ini kan Sih gak maca lah. Iya. maca Allah ini kan dari rasanya kan Maca. kayaknya tulisannya warnanya merah ya. Tapi kenapa kok sukanya bikin saya ini ininya yang warna kuning gitu. Jadi maksudnya kan yang originalnya kalian aja yang ini kan. Heran itu dan ini kenapa kayak gini kalau di tengah aja daripada kalian ngasih logo di sini terus ada tulisannya di sini logo juga mau bukan. Bukan dan bagian logo itu Kan daripada saya begitu ya Pak ya. itu namanya inkonsistensi Nah, ini tetap ini gitu. Dan ini hal yang paling sebenarnya sering disampaikan orang yaitu kayak di sini tulisannya keripik tempe, tapi intinya keripik. Itu tuh bisa dicari lagi ya kayak KBBI-nya yang benar yang mana. Jadi kalau memang penyebutnya ya udah keripik ya udah jangan dikasih huruf K. Kalau memang keripik ya berarti seharusnya KB semuanya harus ada K-nya. Jadi kayak apa namanya? Ya gitunya dulu yang oke coklat ya, coklat sama coklat itu kan beda. Kalau coklat itu makanan, kalau coklat itu warna. Nah itu apalagi coklat. Coklat sekarang zaman dulu coklat itu yang paling sering disampaikan juga orang sebetulnya tidak penting. Saya itu dulu aja sih. Ada lagi? Itu apa yang kemasan bisa kapan itu? Nah itu. Ada EKP. Oh itu bagian dari presentasi ini gitu lah. Bukan bagian dari produk yang kamu luncurkan. Bukan ya? Oh saya pikir kamu bikin kotak pizza itu untuk bandul keripik tempe dengan 6 rasa misal gitu. Enggak ya? Oh, oke. Cuma tadi aku mikirnya gitu. Keren tapi kalau misal kayak gitu. Masuk kan idenya kan? Berarti segmennya menengah ke nah, sistem bundling itu gitu. Harganya disikat ke bawah, kamu jual packagingnya. Jadi orang nenteng itu naik motor, wah, ngomongnya kan loh. Iya lah, udah motor tinggi. Tinggi 40 tahun ini aku udah motor. Aslinya kan pamer. Itu jenenge free issue. Ini packagingnya apa nih? Yang buat siapa? Beli. Yang buat packagingnya siapa? Buat packagingnya siapa? Berdua. Hah? Berdua siapa ini? Saya sing mana? Kalian nombor packaging ano? Ambil peran. Oh, no, dia main motor, ambil buku cetak. Lagi berapa gram packagingnya? Packagingnya kira-kira. Berapa gram? Ivori berapa? Hah? Ivori berapa? Manchester City ini. Ivori ya? Asik loh itu. Asik. Tapi kira itu bagian itu kok packaging mereka. Ternyata hanya untuk yang kebutuhan presentasi ini gitu. Yang kayak logo ini inkonsistensi kan. Tulisannya kuning, ini kono padahal logo sebelumnya bukan. Ada yang apa kita semua enggak? Tapi Pak, saya mau nanya, jawab dengan jujur itu kamu bikin itu tuh apa? Kebutuhan apa? packaging kalau yang
Loh lah ya, kebutuhan prestasi ini toh. Kamu jadi packaging, bukan apa packaging bagian dari yang kamu rencanakan produk, bukan kan? Sama juga begitu. Ya sih. Benar sih di ini ya apa masih apa? Tapi sama teman. Ya, kalau sama cewek nggak bisa. Kalau benar. Ayo Mbak, satu lagi ya. Ini kan kamu ngasih identitas apa Instagram. Diperhatikan videonya ya, kayak kalau cuma nikmati doang kan orang juga apaan gitu. Jadi pasti yang paling penting ya ini jualan apa, lokasinya di mana, bisa langsung gitu ya. Ya sudah mas. Kamu sudah capek ya? Capeknya kamu bisa. Beda jam nih. Sudah Beda jam. Tidak apa karena ini proses PAS dan semakin detail. Berarti masukannya semakin detail juga. Kalau kemarin nggak mungkin kejadian seperti ini semakin detail ya toh. Paham ya kalian ya? Karena ini hasilnya semakin bagus, karena pertanyaannya semakin detail. Kalau ada pertanyaan semakin detail, berarti karya kalian bagus. Lek karya kalian biasa, Ada pertanyaannya? ya biasa. Mari ini aja di sini. Lele nggak ada, nggak apa-apa ya. Ojo buka. Loh, kan dospek sih larang. Tahan suhu. Traduksi, aku tertarik. Ya untuk kelompok satu keren kalian secara presentasi, secara produk. Tapi untuk materi memang harus lebih banyak menguasai. Kalau kalian tidak tahu, tanya. Maksudnya tipe-tipe. Kita bukan buku yang bisa membaca bahasa ketipan. Kecuali apa? Ya. Kecuali pas lagi ngefilm tuh, ini langsung paham. Ya smartphone. Yang lain juga seperti itu ya. Kalau tidak tahu tanya aja Pak, yang dimaksud apa? Yang gitu. Jadi ada komunikasinya itu ada dua arah Bapak ya. Ya, komunikasi dua Dua arah. Seperti cinta ini. Dulu. Cinta itu harus dua arah. Kalau cuma satu, bertepuk sebelah, nyusun jadwal uji. Alhamdulillah kalian dapat Pak Darul di sini, dapat Pak Beni, dapat Pak Wakil, dapat Itu kayak coba Pak Benny. 3G.